Halo pemirsa Teropong News TV, kembali bersama saya Poppy Rahmawati dalam program Bincang-Bincang Politik. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pengamat birokrasi dan kebijakan publik, Mas Farhan. Apa kabar Mas Farhan? Kabar sebaik, Mbak Poppy. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Kita hari ini mau memperbincangkan, mau membahas mengenai perdebatan ataupun pembahasan yang masih tak kunjung selesai nih sampai hari ini. Padahal debatnya sudah berlangsung pada tanggal 7 Januari lalu. Ada pro dan kontra mengenai penyerangan secara individual lah pada saat pembahasan. Katanya paslon ini menyerang paslon ini. Nah, itu kan membahas mengenai pertahanan. Mungkin kita review sedikit dulu, Mas. Kalau menurut Mas sendiri melihat debat ketiga lalu seperti apa? Ya, pertama begini, dalam debat itu wajar kalau misalnya satu pasangan menyerang pasangan yang lain karena memang diperbolehkan gitu ya, tidak ada aturan baku yang mana. Yang menjadi tidak etis adalah ketika satu pasangan menyajikan sebuah data yang tidak valid, yang pada akhirnya dikonsumsi oleh publik, kemudian menjadi sebuah bahan yang bisa kita kriteriakan sebagai berita palsu atau hoax. Yang jadi permasalahan di sini adalah ketika satu pasangan tersebut kemudian menyampaikan hal yang tidak tepat, ya. Bukan ranahnya, bukan tempatnya. Debat capres itu menyajikan data-data yang tidak sesuai. Kalau misalnya perdebatan di antara masyarakat grassroots ya mungkin tidak ada pertanggungjawabannya. Gitu. Namun di sini di depan publik luas yang menyaksikan, saya rasa menjadi tidak etis karena dikategorikan demikian. Gitu. Itu kalau kita membahas debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Lalu jika kita menarik ya pembahasan mengenai pertahanan di Indonesia sendiri, itu sebagai pengamat, Mas melihatnya seperti apa? Ya, karena kebetulan sekarang menterinya kan Pak Prabowo ya, yang Pak Prabowo ini sekarang sedang menjadi capres calon presiden Republik Indonesia untuk periode 2024. Kita sebetulnya sedang disuguhkan review nih, kan begini Mbak. Kalau misalnya pada periode-periode sebelumnya ketika Pak Prabowo ini mencalonkan diri sebagai capres, publik ini mengukur kadar kepemimpinan beliau dari masa lalunya. Ya, dari masa lalu. Karena apa? Karena track record-nya kan sebagai militer ya, yang pernah menduduki jabatan strategis, menjadi Pangkostrat bintang 3, kemudian menjadi Danjen Kopassus, Wadajen Kopassus, kemudian juga jabatan strategis lainnya dengan prestasi-prestasi beliau. Artinya kita diajak untuk bernostalgia. Di 2 periode sebelumnya itu publik tidak memiliki parameter ukuran yang paling mutakhir ya, terhadap bagaimana kinerjanya Pak Prabowo selepas dari militer. Yang kita tahu memang beliau seorang pengusaha. Ya, kalau dilihat dari laporan kekayaan pejabat publik beliau ini cukup mencenangkan ya. Ya di angka triliunan ya, harta beliau gitu. Yang didapatkan lewat usaha. Dan sini juga kan kita jadi menilai oke, kemampuan berusahanya bagus itu. Tapi bagaimana mengelola kepemimpinan dalam satu lembaga instansi. Di sini bangsa Indonesia menurut saya beruntung gitu, karena ketika Bapak Prabowo ini menjadi Menhan, Pak Prabowo ini diukur kemampuannya, diukur kapasitasnya. Dalam 5 tahun beliau menjabat, apa saja sih prestasi-prestasi yang sudah dilakukan? Ya, salah satu yang kita bisa lihat, yang pertama parameternya adalah pembaharuan alutsista, ya kan? Di mana kita tahu sendiri ya, kita lagi pesan 42 pesawat Rafale, itu generasi terbaru generasi ke-4,5 gitu ya, yang bisa memperbarui kemampuan alutsista kita. Yang menariknya di sini, Pak Prabowo ini melakukan reformasi tersebut lewat anggaran-anggaran yang terbatas. Kenapa disebut terbatas? 134 sekian triliun ya, yang kalau misalnya dibilang katanya kementerian dengan anggaran yang paling banyak, enggak juga gitu, karena di APBN 2024 ini kan ada Kementerian PUPR yang lebih besar di sana. Bahkan Polri pun Polri pun gitu ya, yang sifatnya membawahi keamanan, anggarannya sampai di angka 118 triliun gitu kan. Nah, kalau dibandingkan dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang ada di angka
134 di 2023 naik jadi 139 di 2024 nanti, ini masih lebih kecil dibandingkan anggaran di tahun 2021 yang sampai 150 triliun. Lebih kecil, tapi kenapa baru dipermasalahkannya sekarang, kan masalahnya gitu. Nah, saya ingat sekali kata-kata dari salah seorang konsultan ya di bidang sahabat saya konsultan David Webster namanya, di bidang perkapalan ya. Beliau jadi konsultan di Pelin. Saat saya tanya berapa biaya untuk membuat sebuah pelabuhan, dia bilang ada ya triliunan. Saya bilang mahal ya. Dia bilang itu selalu mahal gitu. Oleh karena itu kembali ke pertahanan. Pertahanan itu selalu mahal. Kalau kita bisa bandingkan anggaran pertahanan kita di 134 triliun itu hanya 1/100 dari anggaran pertahanannya Amerika Serikat. Bapak bisa bayangkan 12.000 triliun digunakan untuk pertahanan setiap tahunnya. Ya, urutan kedua Cina sampai 2.000 triliun. Urutan ketiga Rusia 1.200 triliun, yang sekarang hampir 800 triliunnya dipakai untuk perang di Ukraina. Ya kan begitu kondisinya ya, review singkatnya. Oke. Wajar lah ya mahal, karena kan itu untuk mempertahankan suatu negara, ya nggak sih? Lalu kalau misalnya kita melihat lagi, sebenarnya kan prestasi ataupun apa yang telah dicapai oleh Menteri Pertahanan kita Bapak Prabowo Subianto ini kan mungkin banyak gitu ya. Tapi yang disayangkan pada saat debat lalu justru malah ya banyak anggapan yang menyerang secara individual, kita bahas itu balik lagi. Tapi banyak prestasi-prestasi yang justru tidak terungkap gitu. Harusnya seperti apa sih? Memang karena kan yang kita tahu salah satu prestasinya itu kan Pak Prabowo sebagai Menhan bisa menggeser posisi Indonesia menjadi urutan 13. Kalau menurut Mas sendiri seperti apa? Jadi gini, parameter pengukuran untuk prestasi kinerja sebuah kementerian kan bisa diukur berdasarkan kualitatif ataupun kuantitatif. Secara kuantitatif kita bisa merujuk pada Global Strategic Firepower gitu ya, indeks. Nah, Global Firepower Index kita ini ketika Pak Prabowo dulu di 2019 baru menjadi Menhan, itu di angka di peringkat 16. Sekarang naik 3 peringkat, di peringkat 13. Kita berada di atas Israel, kita berada di atas Ukraina, berada di atas Australia. Jangan bicara tentang hanya sekedar alutsistanya saja, tapi kita bicara tentang semua komponen-komponen yang mendukung pertahanan. Makanya kan konsep pertahanan kita kan kepertahanan semesta. Yang nanti mungkin bisa kita jelaskan lebih lanjut gitu. Nah, itu bukan cuma tentang militernya saja gitu. Bukan cuma tentang kesiapan untuk perangnya saja, tapi bagaimana kita bicara tentang SDM-nya. Bagaimana kita bicara tentang area yang dimiliki oleh suatu negara sebagai potensi pertahanan. Bagaimana kita bicara tentang usia produktif yang ada di satu negara sebagai potensi pertahanan. Dan lainnya sebagainya. Setelah diakumulasikan, Indonesia sampai di rujukan angka peringkat 13 ini. Di saat negara-negara lain turun, prestasi Pak Prabowo ini Global Firepower Index-nya naik menjadi ke peringkat 13. Nah, saya ingin menyoroti begini. Ada yang menjadi satu hal yang lucu gitu, ketika seorang menteri, pejabat sudah menjabat selama 5 tahun, namun diberikan skor 11 dari 100. Ini menjadi lucu kenapa? Saya ingin sampaikan begini. Kalau Menteri Pertahanan di satu negara skornya di bawah 70 saja, artinya negara itu sedang tidak dalam posisi baik-baik saja. Di bawah 70 ya. Entah ada infiltrasi asing masuk, entah ada serangan-serangan dari luar, entah sedang ada kasus. Ya sebagai contoh beginilah. Kita tahu negara Libya gitu ya, yang invasi oleh Amerika Serikat. Kalau kita mau bicara skor 11 dari 100, kita bisa merujuk Libya nih. Kita bisa merujuk Irak nih, ya kan? Kita bisa merujuk negara-negara lain yang mungkin Afghanistan dan lain sebagainya. Tapi kita sekarang sedang dalam posisi di mana negaranya damai, negaranya aman, ya, negaranya sedang baik-baik saja. Iklim investasi berkembang, ya kan? Kita mau membangun ibu kota negara baru dan lain sebagainya. Oleh karena itu semua bisa terjadi karena apa? Karena adanya sebuah kinerja yang tidak bisa kurang dari angka 70 di sana. Kalau saya sendiri memberi skor 95/100 untuk Pak Prabowo. Karena apa? Karena dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, beliau bisa mewujudkan semua hal tersebut. Saya sekarang bandingkan lagi gitu ya, dengan APBD DKI.
yang di angka 80 triliun sekian lebih lah gitu kan. Kalau misalnya kita bicara APBD DKI yang besar itu gitu ya. Semua kepala daerah pun kalau misalnya digelontorkan APBD yang sebesar itu bisa membangun sebuah kota metropolitan. Bisa. Pertanyaan kebalikannya, bagaimana kalau misalnya Gubernur DKI diberikan APBD yang kecil, sama seperti yang misalnya contoh Mas Gibran lah ya. Mas Gibran di Solo itu kan yang wilayahnya sebesar satu kota Jakarta Pusat, ya, harus mengelola kota Solo dengan APBD 2,1 triliun. Ini kalau saya komparasikan gitu, 2,1 triliun. Ya, bagaimana kalau dibalik? Jakarta Pusat dapat APBD 2,1 triliun. Bisa nggak? Kan nggak mungkin bisa. Nah, Pak Prabowo balik lagi, 134 triliun ini untuk mengelola satu negara yang sedemikian luas dari Sabang sampai Merauke. Gubernur DKI hanya mengelola 80 triliun. Bedanya 50 triliun aja nih, ya kan, antara Gubernur DKI sama tapi tingkat prestasinya, ya, tingkat tingkat keberpihakannya, tingkat pengelolaan anggarannya lebih terpercaya dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran Kemhan. Terbukti dengan 5 kali predikat dari BPK wajar tanpa pengecualian. Berturut-turut loh ini, 5 kali. Artinya tidak ada masalah dalam pengelolaan anggaran di Kemenhan itu sendiri. Kemarin juga sempat dibahas mengenai alat bekas yang dipakai gitu. Kalau dari Mas sendiri melihatnya seperti apa? Ya kan begini, kalau kita ingin sesuatu hal itu benar, serahkanlah pada ahlinya. Pak Prabowo ini sudah ahlinya urusan militer, urusan pertahanan, karena memang beliau puluhan tahun di sana sudah sampai pangkat yang tinggi gitu ya. Dia sudah jadi Menteri Pertahanan pula gitu, sudah paham gitu. Nah, kita nggak bisa menganalogikan alutsista itu dengan kata-kata bekas, tidak bisa disampaikan seperti itu. Gitu. Bisa kita sampaikan adalah pemutakhiran alutsista dari alutsista yang sebelumnya, yang teknologinya lebih rendah dinaikkan ke teknologinya lebih tinggi, walaupun usia pakai dari teknologi tersebut sebenarnya sudah beberapa tahun, tapi kan punya range waktunya. Misalnya kayak pesawat Mirage yang mau dibeli kemarin akhirnya batal kan, tidak jadi dibeli gitu kan, yang dari Qatar gitu kan. Mirage itu usianya baru 15 tahunan, masih ada sisa pakai 15 tahun lagi. Berbeda dengan penggunaan alutsista, berbeda dengan kayak beli Alphard dan lain-lainnya. Jadi kita nggak bisa nyamain gitu. Oleh karena itu efektivitas dari pembelian itu sebetulnya betul dan tepat menurut saya gitu. Selama itu dimutakhirkan untuk keperluan yang pertahanan kita yang lebih baik. Artinya sebetulnya nggak ada yang salah dan baik-baik saja. Bahkan justru bisa dibilang prestasi yang sangat luar biasa kan, dengan apa yang sudah dilakukan selama 4 tahun 1 periode ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Menhan. Lalu kalau Mas sendiri melihatnya dari Kementerian Pertahanan ini, apa yang mungkin diharapkan ya jika memang itu baru jadi Menteri Pertahanan, kalau jadi Kepala Negara nantinya akan seperti apa mungkin? Ya tentunya menjadi menteri itu satu pijakan gitu. Yang paling bisa menggambarkan kemampuan seorang dalam memimpin menjadi Presiden Republik Indonesia adalah ketika dia punya jabatan di bawah Presiden Republik Indonesia setingkat di bawahnya. Setingkat di bawah Presiden apa? Menteri kan? Menteri gitu. Dan kementerian mengelola dana yang besar, yang dianggap besar gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan rasionya itu sebenarnya nggak terlalu besar, 5-6%. Sedangkan kayak Korea Utara aja sudah sampai 16% ya, 15,9 sampai 16%. Amerika Serikat lebih lagi gitu kan, Rusia lebih. Nah, oleh karena itu harapannya sebegini. Ketika nanti Pak Prabowo memimpin, dia manahkan di posisi yang lebih tinggi lagi, ya beliau bisa merealisasikan anggaran pendapatan belanja negara yang lebih maksimal lagi, pertahanannya kuat, ya, kemudian juga unsur-unsur lain ya seperti ekonomi, pendidikan, hukum dan lain-lain pun diseimbangkan. Sehingga pada akhirnya tidak akan lagi ada selentingan-selentingan seperti ini. Dan saya merasa rasionya sudah tepat sebetulnya dalam kepemimpinan Pak Jokowi ini melalui Pak Menhan ini sudah bagus. Dan yang terakhir saya sampaikan, kita mengingat visi misi Presiden Jokowi dulu, tidak ada visi misi menteri. Artinya ketika visi misi ini disampaikan, ya, visi misi Presiden ini disampaikan, kemudian diterjemahkan menjadi program kerja Menhan, ini terrealisasi menjadi sebuah menjadi sebuah visi misi bersama yang harus dijaga bersama oleh
semua menteri-menteri yang ada, bukan cuma Menhan saja, tapi semua menteri-menteri untuk menjaga marwah dari seorang presiden. Baik, itu harapan kita semua sebagai masyarakat pastinya. Demikianlah perbincangan kita tadi, sangat menarik sekali. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya dengan pembahasan dan juga narasumber yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa.